Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di masjid ini dalam rangka melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan masuk pada pembahasan bab yang baru. Setelah kemarin kita menyebutkan tentang tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, atau sampainya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian beliau pun akhirnya mulai tinggal di kota Madinah. Maka bab yang baru di sini disebutkan oleh penulis, A'malu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah al-Munawwarah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, di kota Madinah al-Munawwarah. Di langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah al-Munawwarah. Penulis menyebutkan, walamma istaqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Munawwarah, bada'a yansaqul umur diniyan wa dunyawiyan bijanib istimrarihi fid da'wah ila Allah. Tatkala beliau sudah menetap di kota Madinah, maka beliau pun mulai menyusun atau mengatur urusan-urusan kaum muslimin, baik itu dalam perkara agama maupun perkara dunia. Tentunya dengan tetap beliau melanjutkan berdakwah. Ya, tentunya dengan tetap beliau melanjutkan berdakwah. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Ya, dibangunnya Masjid Nabawi. Ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah beliau menetap di kota Madinah. Wa awwalu khatwatin ittakhadhaha fi hadzal sabil huwa bina'ul Masjid An-Nabawi. Langkah pertama yang beliau ambil setelah beliau menetap di kota Madinah yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Beliau mulai membangun Masjid Nabawi. Washtara lidzalika al-ardha allati barikat fiha naqatuhu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan ya bahwasannya ketika Rasulullah SAW sudah masuk kota Madinah, unta yang beliau tunggangi itu menderum atau berdiam diri di lokasi tertentu, lokasi khusus yang di situ Rasulullah SAW mengatakan di tempat itulah kelak akan dibangun masjid. Ya. Karena ketika itu unta yang dinaiki oleh Rasulullah SAW itu sedang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan tempat di mana dibangunnya Masjid Nabawi. Maka akhirnya
tempat di mana unta beliau sebelumnya mendurum tadi. Akhirnya beliau beli tanahnya. Ya, jadi tanah yang ada di sekitar lokasi di mana unta beliau mendurum itu dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau membeli sepetak tanah yang ketika itu wa kanat li ghulamaini yatimain, yang mana tanah tersebut ketika itu dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Ya, dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Wa kanat mi'atu dhira'in fi mi'ati dhira' taqriban, yang mana luasnya sekitar 100 kali 100 hasta. Oke, 100 kali 100 hasta. 1 hasta itu sekitar 45 cm. Nggih. Terus kirang langkung pinten? Setengah meter nggih. Kirang langkung setengah meter. Menika 1 hasta. Pripun? Sepertiga meter. Kalau 45 cm 1 meter 100 nggih. Maksudnya ya kurang lebih setengah meter. Kalau sepertiga lebih nggih. Ya, kalau sepertiga meter lebih. Jadi kurang lebih setengah meter 1 hasta. Jadi kurang lebih ukurannya 50 kali 50 meter, ya, kurang lebihnya. Jadi tanah yang dibeli oleh Rasulullah SAW kurang lebih 50 kali 50 meter luasnya ketika itu. Ini awal luas Masjid Nabawi itu ukurannya kurang lebih 50 kali 50 meter ini. Wa fiha quburul musyrikin wa kharib wa nakhl wa syajarah min gharqat. Nah, ketika itu tanah yang beliau beli tadi yang berukuran 50 atau 100 kali 100 hasta tadi, di situ terdapat beberapa terdapat kuburan-kuburan kaum musyrikin, ya, beberapa kuburan kaum musyrikin yang tentunya kota Madinah itu juga dihuni oleh kaum musyrikin. Ya. Jadi terdapat beberapa kuburan kaum musyrikin di situ. Kemudian ada beberapa reruntuhan bangunan dan juga ada beberapa pohon kurma, serta ada 1 pohon gharqat. Ya, 1 pohon gharqat. Ya, pohon gharqat ini identik dengan kaum Yahudi. Ya, karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya nanti di akhir zaman orang-orang Yahudi itu akan diburu oleh kaum muslimin, akan dikejar kemanapun mereka lari, ya. Dan tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka. Bahkan ketika ada pohon yang digunakan untuk bersembunyi orang Yahudi, pohon tadi akan mengatakan kepada kaum muslimin yang mengejarnya, wahai ya muslim, wahai kaum muslimin, ini di belakangku ada orang Yahudi. Ya, sampai-sampai seperti itu nanti. Itu keadaannya nanti di akhir zaman seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kecuali 1 pohon saja, yaitu pohon gharqat. Ya. Pohon gharqat ini yang tidak mau memberitahukan keberadaan orang Yahudi yang bersembunyi di baliknya. Maka ini disebut sebagai pohonnya orang Yahudi. Pohon gharqat. Bentuknya nggih semacam napa nggih? Ini pohonnya lebat, ya. Daunnya cukup lebat, tapi kesannya kering pohon tersebut. Ada yang menerjemahkan pohon cemara, tapi kurang tepat ya pohon cemara. Karena kalau kita lihat, ya, di internet juga bisa kita lihat pohon gharqat itu bukan pohon cemara. Ini. Kemudian fanubishatil kubur, akhirnya kuburan-kuburan kaum musyrikin tadi digali, dipindah kuburannya. Karena gak mungkin dibangun masjid di atasnya. Ya.
Karena ada larangan membangun masjid di atas kuburan. Ya. Jadi Rasulullah SAW sangat-sangat mewanti-wanti dari hal tersebut, yang memperingatkan dari hal tersebut, khususnya nanti di penghujung kehidupan beliau, menjelang beliau wafat. Ya. Karena ini salah satu sebab terjadinya kesyirikan di atas muka bumi, ketika kuburan dijadikan sebagai masjid. Kemudian wasuwiyatil kharib, sedangkan bangunan, reruntuhan bangunan tadi diratakan, ya. Wa quti'atis syajarah wan nakhl, begitu pula pohon gharqad dan juga beberapa pohon kurma tadi ditebang, ya, jadi diratakan itu tanahnya. Wa wusifat fi qiblatil masjid, wasuffat fi qiblatil masjid. Kemudian kayu hasil apa? Hasil penebangan beberapa pohon kurma dan pohon gharqad tadi kemudian diletakkan di arah kiblat, di arah kiblat masjid. Dan ketika itu kiblat masih arah Masjidil Aqsa, ya. Kiblatnya masih ke arah utara ketika itu, masih ke arah Masjidil Aqsa. Waja'al al asas qariban min thalathati adra. Kemudian pondasi masjid itu dibuat kurang lebih sedalam 3 hasta. Ya kurang lebih 1,5 meter lah, atau 1 meter lebih sedikit. Ya. Itu dalamnya pondasi Masjid Nabawi. Wa uqimatil haitan minal laban wat tin. Kemudian dinding-dinding Masjid Nabawi, ya, itu dibuat dari batu bata dan tanah liat. Ya, dibuat dari batu bata dan tanah liat. Wa ju'ilat adadatal bab minal hijarah. Kemudian kusen pintu masjid dibuat dari bebatuan. Ya, dibuat dari bebatuan. Ini gambaran Masjid Nabawi dahulu awalnya seperti ini. Kalau sekarang ya kita lihat luar biasa megahnya. Dan sekarang pun ada tanda, ya. Sebenarnya ada tanda di Masjid Nabawi itu, ada tanda apa? Bangunan asalnya itu besarnya seberapa, itu ada tanda khusus di Masjid Nabawi. Ribun? Lebih besar lagi, Pak. Lebih besar lagi. Jadi akan mencakup raudhah, kemudian juga mimbar dan beberapa wilayah. Jadi biasanya buat tempat iktikaf khusus itu. Ya. Enggak sembarangan orang bisa iktikaf di situ. Tapi luar biasa itu, kalau bisa iktikaf di situ kan luar biasa. Kemudian wasaqaf minal jarid. Kemudian atapnya terbuat dari pelepah kurma. Atapnya terbuat dari pelepah kurma. Jadi daunan kurma itu, batang dan juga daun kurma yang sudah kering, ya, itu diletakkan di atas atapnya. Digunakan untuk atap, menutupi atap. Wal imad minal jadhu. Kemudian tiang-tiang masjid terbuat dari batang pohon kurma, ya, yang ditebang tadi. Akhirnya kemudian sebagiannya digunakan untuk tiang masjid. Ya, sangat-sangat sederhana tentunya, ya, kalau kita bayangkan ketika itu Masjid Nabawi. Kemudian lantainya, gimana Pak lantainya? Belum ada keramik seperti ini. Wa furishat al-ard birrimal wal hasaba. Adapun lantai masjid itu dibuat dengan ar-rimal, itu kerikil-kerikil kecil, atau arimal ini pasir, arimal ini pasir, kemudian hasaba ini kerikil-kerikil kecil, bebatuan kecil, ya. Jadi campuran antara pasir dengan bebatuan kecil, kerikil-kerikil kecil. Itu lantai Masjid Nabawi. Lantai Masjid Nabawi dahulu seperti itu, ya. Jadi berupa pasir, kemudian ada campuran
kerikil, ya, bebatuan kecil. Makanya di dalam hadis seperti Arab Badui, ya, hadis Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi itu kan, itu akhirnya cuma cukup disiramkan, ya, disiramkan seember, ya, pokoknya sewadah air disiramkan, kemudian cukup untuk membersihkan najis tadi, karena kan kemudian meresap ke dalam, ya, setelah disiram, karena masih berupa pasir dan kerikil. Dan juga ketika dalam hadis malam Lailatul Qadar, ya, ketika Rasulullah SAW bermimpi, di dalam mimpi beliau melihat bahwasanya di malam Lailatul Qadar, di malam terjadinya Lailatul Qadar, di pagi harinya beliau sujud di lantai Masjid Nabawi, sedangkan lantai Masjid Nabawi basah karena habis hujan. Dan ketika itu nampak bekas sujud beliau di kening. Jadi menempel pasir dan bebatuan kecil, ya, karena lantai Masjid Nabawi masih berupa pasir. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa ju'ilat lahu thalathatu abwab, kemudian Masjid Nabawi diberi 3 pintu, ya, awalnya cuma 3 pintu. Wa kanatil qiblah fi syamal ila Baitul Maqdis, dan arah kiblat itu di sebelah utara menghadap Baitul Maqdis, ya. Jadi awal Masjid Nabawi kiblatnya ke arah utara menghadap Baitul Maqdis, karena ketika itu kiblat kaum muslimin masih ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa posisinya di sebelah utara, ya, di arah Palestina, negeri Syam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanqulul hijarah wal laban minal ma'al muhajirin wal ansar. Dan ketika membangun Masjid Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan tangan beliau yang mulia, beliau ikut mengangkat batu bata, mengangkat bebatuan untuk membangun Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat kaum muhajirin dan ansar. Jadi beliau ikut turun tangan langsung, ya, ikut langsung membangun Masjid Nabawi. Wayartajizuna, sambil beliau mendendangkan syair-syair, ya, sambil Rasulullah SAW mendendangkan atau melantunkan syair-syair penyemangat, ya, syair-syair penyemangat. Orang Arab biasa membacakan syair ini untuk diantaranya untuk memberikan semangat, ya. Maka beliau di sela-sela membantu kerja bakti, istilahnya, ya, kerja bakti membangun Masjid Nabawi tadi, beliau sambil melantunkan syair-syair penyemangat, dan para sahabat akhirnya juga ikut-ikutan membaca syair tersebut. Fayaziduhum dzalika nasyatan, maka akhirnya kaum muslimin pun tambah bersemangat, ya, tambah bersemangat untuk kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Kemudian wabana bijanibil masjid hujrataini bil hijarah wal laban. Kemudian beliau membangun di samping masjid 2 kamar atau 2 rumah, ya, 2 kamar atau 2 rumah atau 2 bilik, ya, dibangun di samping Masjid Nabawi. Dengan dibangunnya itu dengan bahan bakunya dengan bebatuan dan batu bata. Wasaqafuhuma bil jarid wal jadhu. Kemudian atapnya juga terbuat dari pelepah kurma dan beberapa batang kurma. Jadi kurang lebih sama dengan Masjid Nabawi bahannya. Kemudian ihdahuma li Saudah binti Zam'ah wa tsaniyah li Aisyah radhiyallahu anhuma. Yang satu untuk istri beliau Saudah bintu Zam'ah, ya, istri pertama beliau setelah meninggalnya Khadijah, itu Saudah bintu Zam'ah. Kemudian yang kedua untuk Aisyah radhiyallahu anhuma,
istri beliau yang kedua setelah Saudah, ya. Nah, ketika itu Aisyah sebenarnya sudah dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika beliau belum hijrah ke Madinah, tapi Rasulullah baru tinggal bersama Aisyah itu setelah beliau hijrah. Disebutkan di sini nanti. Walam yakun idzaka mutazawwijan ghairahuma. Ya, ketika itu Rasulullah belumlah menikah kecuali dengan dua wanita ini saja. Oke. Jadi setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah menikahi Saudah bintu Zam'ah. Kemudian setelahnya baru Rasulullah menikahi Aisyah. Tapi Rasulullah SAW belum tinggal bersama Aisyah ketika itu. Maka baru dua istri Rasulullah inilah yang ikut hijrah ke Madinah. Waqad bana bi Aisyah radhiyallahu anha ba'da qudumiha qariban fi Syawal sanata hadi minal hijrah. Dan beliau baru tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha setelah beliau tiba di kota Madinah kurang lebih di bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Beliau hijrahnya kan Rabiul Awal, Rabiul Awal beliau hijrah. Kemudian berselang 6 bulan setelahnya baru Aisyah hijrah ke Madinah. Itu pun Rasulullah tidak langsung tinggal bersama Aisyah. Beliau tinggal bersama Aisyah baru di bulan Syawalnya. Jadi setelah Masjid Nabawi selesai dan juga rumah atau kamar untuk Saudah dan Aisyah selesai dibuat, baru kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Madinah, yaitu membangun Masjid Nabawi. Ya, hingga saat ini tentunya kita tahu bagaimana Masjid Nabawi perkembangannya luar biasa. Ya, hingga saat ini mengalami perluasan beberapa kali tentunya. Dan ini menjadi salah satu masjid yang menjadi tujuan kaum muslimin di seluruh dunia. Ya. Karena juga Rasulullah SAW mengatakan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan perjalanan khusus untuk beribadah kecuali menuju 3 masjid, ya, kecuali ke 3 masjid saja. Selain 3 masjid ini tidak boleh kita melakukan perjalanan khusus untuk beribadah di situ, ya, kecuali ke 3 masjid ini saja. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya. Selain 3 masjid ini tidak boleh. Misalnya ke makam wali ibadah di situ tidak boleh, ya, tidak disyariatkan, itu tidak ada syariatnya dalam Islam. Bahkan masjid selain masjid manapun itu, yang memang masjid itu kan tempat ibadah. Kalau kuburan jelas bukan tempat ibadah, ya. Kalau masjid sekalipun kita ke Masjid Istiqlal, ya, kita safar khusus, saya pengen ke Masjid Istiqlal, saya mau Jumatan di sana, ya, tidak boleh seperti ini. Ya, kalau tujuan kita hanya untuk sholat di situ. Kalau kita misalnya ke Jakarta liburan, kemudian sekalian mampir ke Masjid Istiqlal, ya boleh. Ya. Tapi kalau kita jadikan masjid tertentu sebagai tujuan utama kita untuk beribadah di situ, maka ini dilarang kecuali 3 masjid ini. Kalau misalnya semacam wisata religi yang menuju ke masjid dulu itu kan mereka mengunjungi masjid bukan masjid saja. Nggih. Itu termasuk larangan ini enggak? Kalau itu tujuannya apa, Pak? Mungkin kalau apa? Tujuannya untuk istilahnya melihat. Jadi kan ingin melihat, maksudnya melihat Masjid Kubah, masjid itu bentuknya seperti apa gitu loh. Kalau misalnya hanya sekedar wisata melihat masjid, ya, tanpa ada tujuan khusus beribadah di situ, maka ini masih diperbolehkan. Tapi kalau dia pergi ke masjid tertentu, tujuan utamanya hanya untuk beribadah di situ, dan dia meyakini ada keutamaan beribadah di situ pastinya, ya, dia meyakini ada keutamaan khusus beribadah di situ. Nah, ini tidak ada tuntunannya, tidak disyariatkan. Kalau misalnya kita ke Masjid Agung Jawa Tengah misalnya, kita liburan ke sana untuk melihat gimana bangunannya, kan melihat arsitekturnya dan yang lainnya, ini tidak masalah insyaallah. Tapi kalau kita ke Masjid Agung Jawa Tengah
tujuan kita untuk khusus beribadah di sana dan kita meyakini ada keutamaan ibadah di sana, lah ini yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena hanya 3 masjid ini yang memiliki keutamaan. Adapun masjid yang lainnya di seluruh dunia sama saja. Ya, pahala sholat di dalamnya sama saja. Ya, hanya 3 masjid ini saja. Ya, kalau Masjidil Haram jelas ya 100.000 kali lipat sholat di sana pahalanya. Kemudian Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kemudian Masjidil Aqsa, para ulama khilaf, ada yang mengatakan 100 kali lipat, ada yang mengatakan juga 1000 kali lipat. Ya, wallahu a'lam. Masjid Ampel. Walaupun sekitar masih dekat ya katakanlah kota itu harusnya selama masih ada di dekatnya sengaja seperti itu juga. Ya itu zahirnya tidak masalah ya Pak. Jadi untuk sekedar mungkin juga menyambung ukhuwah, ya, mungkin juga sekedar berkunjung ke beberapa masjid yang ada di sekitarnya. Dan ini kalau dia tidak meyakini ada keutamaan khusus tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Karena kebanyakan kan manusia ketika dia mengunjungi tempat khusus untuk beribadah, dari situ mereka meyakini ada keutamaan ketika beribadah di situ. Nah, ini yang tidak ada dalilnya kecuali hanya untuk 3 masjid tadi. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya pasal tentang al-adzan. Ya, tentang adzan. Karena adzan itu baru disyariatkan di Madinah, ya. Di Mekah belum ada adzan. Walaupun kaum muslimin sudah melaksanakan sholat 5 waktu di Mekah, ya. Selama kurang lebih 3 tahun, ya. Selama kurang lebih 3 tahun kaum muslimin sholat 5 waktu di kota Mekah setelah peristiwa Isra Mi'raj. Dari sini disebutkan awal disyariatkannya adzan. Wa bada'al muslimuna yahduruna lis-shalawatil khams fi jamaah. Mulailah kaum muslimin ya ketika sudah ada Masjid Nabawi kan, sudah ada tempat untuk sudah ada tempat untuk salat berjamaah, ya, sudah ada tempat khusus untuk salat berjamaah. Akhirnya kaum muslimin pun mulai menghadiri salat berjamaah ya di Masjid Nabawi. Wa yatahayyanuna awqataha, sedangkan mereka senantiasa menantikan salat 5 waktu. Ya, Masya Allah. Mereka senantiasa menunggu-nunggu pelaksanaan salat 5 waktu. Akan tetapi di sini kendalanya di awal-awal salat 5 waktu ya yang diadakan di Madinah, fayata'ajjalu ba'duhum wa yata'akhkharul ba'd. Sebagian datangnya awal, sebagian datangnya belakangan. Karena kan belum ada panggilan khusus, belum ada tanda khusus masuknya waktu sholat ketika itu. Jadi ada yang datangnya lebih dulu, ada yang datangnya belakangan. Ya. Jadi agak sulit untuk mengumpulkan semuanya di waktu yang sama. Maka fastasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimun fi alamatin ya'rifuna biha huduras shalah. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak bermusyawarah kaum muslimin. Ya, beliau mengajak bermusyawarah. Ya, jadi ini beliau sering mengajak musyawarah para sahabat. Walaupun tentunya beliau bisa saja dapat syariat dari wahyu, tapi ketika wahyu tidak turun, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat untuk bermusyawarah. Ya, Rasulullah bermusyawarah dengan kaum muslimin, menentukan bagaimana cara yang terbaik untuk memberi tanda tentang hadirnya atau datangnya waktu sholat. Ya, supaya kaum muslimin bisa mengetahuinya. Nah, ini akhirnya mulai kaum muslimin memberikan usulan, ya. Fasyara ba'duhum bi raf'in nar. Ada yang memberikan usul diangkat api. Jadi ada api kemudian diangkat ketinggian ya supaya penduduk Madinah bisa lihat. Oh, ketika api itu sudah naik berarti itu tandanya masuk waktu sholat. Tapi Rasulullah nggak menerima karena api ini identik dengan orang-orang Majusi. Ya, orang-orang Majusi menyembah api. Ya. Maka ini ditolak usulannya. Kemudian wa ba'dhum bin nafakh fil bauq. Sebagian ada yang berpendapat untuk meniup trompet
ya, ditiup trompet, meniup trompet untuk petanda masuk waktu sholat. Ini juga ditolak karena trompet ini identik dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu identik dengan trompet. Ya, maka trompet tahun baru ya, itu syiarnya orang Yahudi sebenarnya. Wa ba'dhum bidarbin naqus. Ada juga yang berpendapat memberikan usulan dengan membunyikan lonceng, ya kayak gereja jadinya. Ya kan, membunyikan lonceng. Itu juga tidak diterima karena identik dengan kaum Nasrani. Ya, karena gereja kaum Nasrani kan itu dengan lonceng. Ya. Akhirnya Umar memberikan usulan. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar itu diantara sahabat yang cerdas beliau, ya. Dan usulan beliau itu seringkali dipakai oleh Rasulullah. Di antaranya ini. Umar mengatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bi as-salati jami'ah. Bagaimana kalau seandainya kalian menyuruh seseorang untuk berteriak as-salatu jami'ah, kayak salat gerhana, okay? Salat gerhana kan begitu, as-salatu jami'ah, mari salat berjamaah. Faqabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal ra'. Kemudian Rasulullah pun menerima usulan Umar ini. Ini awalnya seperti itu. Ya. Akhirnya wa umila bihi, akhirnya diamalkan, ya, diberlakukan hal tersebut semenjak itu. Jadi ketika masuk waktu sholat, akhirnya ada seseorang yang menyeru as-sholatu jami'ah. Ya, itu awalnya seperti itu. Kemudian thumma anna Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih al-Ansari radhiyallahu anhu ra'a al-adhan fil manam. Kemudian ada salah seorang sahabat, ya. Perhatikan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkadang mimpi itu memang menjadi pertanda petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu mimpinya orang yang soleh. Nah, di sini ada seorang sahabat yang melihat di dalam mimpinya tata cara adzan. Ya. Bukan Rasulullah yang melihatnya, tapi seorang sahabat. Ya. Bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, ini pantas untuk diingat-ingat namanya, ya. Karena melalui mimpi Abdullah bin Zaid inilah datang syariat adzan. Ya, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau dari kalangan Ansar. Beliau melihat di dalam mimpi beliau tata cara adzan. Ya. Beliau melihat dan mendengar dalam mimpi beliau tata cara adzan. Faja wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun mendatangi Nabi dan memberitahukan hal tersebut. Faqala, kemudian Nabi pun mengatakan innaha la ru'ya haqqun. Itu merupakan mimpi yang benar. Ya, Rasulullah mengatakan itu merupakan mimpi yang benar. Wa amarahu an yulqi ala Bilal hatta yunadi biha. Maka Rasulullah pun memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz adzan tadi kepada Bilal. Ya, kepada Bilal, muadzinnya Rasulullah. Sehingga Bilal pun bisa mengumandangkan azan tadi untuk pertanda masuknya waktu salat. Li'annahu anda sautan minhu, karena Bilal lebih lantang suaranya dibandingkan Abdullah bin Zaid. Kenapa Abdullah bin Zaid tidak beliau yang ditunjuk sebagai muadzin? Karena Bilal lebih keras suaranya. Nah, Bilal orang Afrika, ya. Orang Afrika suaranya lebih keras, biasa teriak-teriak ini. Nah, Bilal sendiri juga mantan budak, jadi sudah biasa teriak-teriak. Jadi memiliki suara yang sangat lantang. Maka fa'adzana Bilal. Akhirnya Bilal pun mulai azan, mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Ya. Kemudian wasami asautahu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar lagi di sini. Umar mendengar suara azan Bilal tadi. Kemudian Umar pun tergesa-gesa langsung mendatangi sumber suara tadi. Dan ternyata dia mendapati Bilal sedang azan. Ya. Kemudian kemudian Umar pun mengatakan wallahi laqad ra'aitu mithlahu. Demi Allah, aku juga melihat yang semisal ini dalam mimpiku. Ya, Masya Allah. Ternyata Umar pun juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka ini semakin menegaskan bahwasanya ini memang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'akkada bidzalika ru'ya, maka semakin menguatkan bahwasanya itu memang mimpi yang benar. Wasaral adzan ahad syiaril Islam mundu dzalikal yaum. Maka jadilah adzan menjadi salah satu syiar Islam semenjak hari itu.
Maka itu awal disyariatkannya adzan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang juga perlu kita tekankan di sini, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya mimpi seorang hamba itu memang terkadang ilham atau petunjuk dari Allah. Tapi itu tidak berkonsekuensi hukum syar'i apapun, kecuali memang yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang penting harus kita ketahui. Berarti itu semua hanya bisa berlaku menjadi hukum syar'i ketika ada wahyu dari Allah. Jadi setelah tadi Abdullah bin Zaid menyatakan dia melihat dalam mimpinya tentang adzan tadi, begitulah Umar menyatakan hal yang sama. Kemudian datang wahyu dari Allah memberitahukan Rasulullah bahwasannya memang itu adalah mimpi yang benar. Ya. Baru ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga itu menjadi sebuah syariah. Maka di zaman sekarang tidak bisa mimpi yang dilihat oleh seorang hamba menjadi patokan hukum syar'i. Karena hukum syar'i itu sudah paripurna, sudah sempurna dengan diutusnya Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat tidak ada lagi wahyu yang turun. Yang ada hanya mimpi ar-ru'ya al-haq, mimpi yang benar. Artinya itu mimpi yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ilham, petunjuk dari Allah bagi seorang hamba. Yang ini bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi itu tidak bisa menjadi patokan hukum syar'i. Jadi terkadang memang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di dalam mimpi seorang hamba, misalnya ketika dia istikharah, kemudian Allah tunjukkan jawabannya lewat mimpi, walaupun tidak harus lewat mimpi. Jawaban istikharah itu tidak harus kita lihat lewat mimpi. Tapi kadang juga Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagaimana hakikat suatu perkara yang sedang dia pertimbangkan, atau apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, dan itu memang merupakan ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang terkait dengan firasat, firasat seorang hamba. Firasat seorang hamba yang itu dijelaskan oleh para ulama, ini memang benar adanya. Ini memang benar adanya. Tapi ini biasanya dialami oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka firasat itu memang ditetapkan dalam Islam. Seseorang yang memiliki kedekatan dengan Allah, firasatnya kuat. Firasatnya kuat. Dia sebelum nampak jelas suatu perkara bagi manusia, orang yang punya firasat yang kuat, dia bisa menimbang ini keburukan, ini nanti akan mengarah kepada keburukan. Ini akan mengarah kepada kebaikan. Itu ada firasat seperti itu. Dan itu memang ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ilmu laduni atau yang lainnya itu. Tapi memang itu ada, berdasarkan itu diantara karomah, di antara karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi para walinya. Tapi itu beda dengan wahyu. Ini berbeda dengan wahyu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan satu lagi pasal berikutnya terkait dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini di antara langkah yang lain Rasulullah SAW ketika beliau sudah tinggal di kota Madinah. Maka tentunya kita tahu bagaimana orang-orang Ansor, bagaimana sifat mereka, bagaimana kedermawanan mereka, dan mereka benar-benar berlomba-lomba untuk menyambut kaum muhajirin dengan sebaik-baiknya. Ditawari tempat tinggal, bahkan ditawari istri, Pak. Nanti disebutkan di sini, ditawari istri, istrinya ditawarkan. Tapi nanti dengan cara nikah yang sah maksudnya. Inilah orang-orang Ansar, luar biasa. Inilah orang-orang penduduk Madinah asli. Dan hingga sekarang orang-orang Madinah itu luar biasa dermawannya.
Orang Madinah itu luar biasa dermawan. Ini nampak di bulan Ramadan itu luar biasa. Mereka rebutan untuk menjamu tamu-tamu Allah. Maka sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang sudah tinggal lebih dahulu di negeri Madinah, yaitu orang-orang Ansar, yang mana mereka telah beriman. Ya, sebelum datangnya kaum Muhajirin. Maka yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka benar-benar mencintai para sahabat yang hijrah menuju ke mereka, yang hijrah menuju Madinah. Mereka benar-benar mencintai kaum Muhajirin yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka ketika memberikan apapun yang mereka miliki untuk orang-orang Muhajirin, sama sekali mereka tidak merasakan keberatan dalam diri mereka. Ya, bahkan mereka lebih mendahulukan para sahabat kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah dibandingkan diri mereka sendiri. Ithar, sifat ithar, mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, ini sifat yang terpuji. Kalau dalam perkara akhirat kita berlomba-lomba. Tapi kalau dalam perkara dunia, sifat ithar, mendahulukan orang lain. Ini yang dimiliki oleh kaum Ansar. Sehingga Allah puji dalam ayat ini. Walau kana bihim khassasa, walaupun mereka sendiri butuh. Bayangkan nggih. Walaupun mereka sendiri sebenarnya butuh. Tapi mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin. Maka di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil, dari sifat pelit, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka sifat bakhil ini salah satu sifat yang sangat buruk. Dan kalau seseorang bisa dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari sifat ini, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, singkatnya di sini saya persingkat nggih. Akhirnya Rasulullah SAW mempersaudarakan ya antara beberapa orang Muhajirin dengan beberapa orang Ansar. Disebutkan di sini ada sekitar 90 orang. Setengahnya dari Muhajirin, setengahnya dari Ansar. Ya, jadi 45 orang dari kaum Muhajirin, 45 orang dari kaum Ansar. Masing-masing dipersaudarakan antara satu dengan yang lain. Ya. Ini persaudaraan ini dalam hal saling tolong menolong. Ya. Jadi seperti saudara lah, seperti saudara. Sehingga saling tolong menolong, saling ketika salah satu membutuhkan maka yang lainnya menolong, memberikan pertolongan, saling membela, menolong. Bahkan di awal Islam, di awal kalinya ada hukum saling mewarisi sampai seperti itu, saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun nanti kemudian dihapus hukum ini, ya hukum saling mewarisi dihapus, ya karena tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kekerabatan, sehingga tidak ada akhirnya dihapus hukum saling mewarisi. Yang tinggal hanya saling tolong menolong dan saling membantu. Kemudian ada dua orang sahabat, yang satu dari Ansar, yang satu dari Muhajirin. Tersebutlah di sini orang Ansar bernama Sa'ad ibnu Rabi. Ya, Sa'ad ibnu Rabi, beliau termasuk orang yang paling kaya hartanya, yang paling banyak hartanya. Ya. Dia dipersaudarakan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf tentunya tidak asing lagi nama beliau. Beliau salah satu 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Disebutkan langsung namanya, ya Abdurrahman bin Auf. Dan nanti kisah Abdurrahman bin Auf banyak menghiasi sejarah Islam setelah wafatnya Rasulullah. Nah di sini Abdurrahman bin Auf, beliau kan juga terkenal salah seorang sahabat yang paling kaya. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tinggalkan hartanya. Beliau tinggalkan hartanya di Mekah. Tapi beliau punya kelihayan dalam hal perniagaan. Beliau ini sangat pintar berniaga, berdagang. Ya. Makanya ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga orang kaya, Abdurrahman bin Auf sampai ditawari oleh Sa'ad bin Rabi,
Ya, ini hartaku kita bagi dua. Subhanallah. Ya, hartaku kita bagi dua, kamu separuh, saya separuh. Sa'ad bin Rabi menawarkan seperti itu. Kemudian Sa'ad bin Rabi juga mengatakan, saya punya 2 istri. Silakan kamu pilih mana yang kau cocok dengannya. Nanti saya talak, dan kalau dia sudah melewati masa iddahnya, silakan kamu nikahi. Ya, sampai seperti itu. Nah, apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Beliau menolak semua itu. Beliau hanya mengatakan, tunjukkan aku di mana letak pasar, di mana pasar Madinah. Saya mau berjualan di situ. Ya, Abdurrahman bin Auf beliau memilih untuk tidak menerima tawaran tadi. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Beliau ingin berjualan. Akhirnya beliau pun mulai berjualan di pasar Bani Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa ini salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Akhirnya tidak berselang lama, beliau pun akhirnya memperoleh keuntungan yang cukup besar. Akhirnya beliau bisa menabung dan akhirnya bisa menikahi seorang wanita Ansor. Itu Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kemudian harta beliau pun semakin bertambah dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling kaya. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau lebih memilih menjaga harga diri, ya, tidak menerima tawaran Sa'ad bin Rabi tadi, dan beliau lebih memilih melakukan usaha sendiri. Inilah gambaran bagaimana hubungan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Luar biasa. Ketika kaum Ansor mereka menerima dengan tangan terbuka sepenuhnya, mereka benar-benar tulus ikhlas membantu kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin pun juga tidak ambil kesempatan, istilahnya begitu. Mereka tetap menjaga ifah, menjaga kehormatan mereka, menjaga harga diri mereka. Kalau memang tidak kepepet, mereka lebih baik berusaha sendiri. Itulah gambaran para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan di sini terakhir, ya, saya sebutkan di sini ada beberapa kaum Ansor yang mereka memiliki kebun kurma. Ya, memiliki kebun kurma. Kemudian meminta kepada Rasulullah untuk membagi-bagikannya kepada kaum Muhajirin. Ya. Madinah memang dikelilingi kebun kurma, sampai sekarang banyak di sekitar Madinah itu kebun-kebun kurma. Maka Rasulullah pun menolak hal tersebut. Maka akhirnya beberapa sahabat dari kalangan Ansor tadi mengatakan, kalau begitu pohon-pohon kurma tadi, kebun kurma tadi tetap milik kami, tapi nanti hasil buahnya kami bagi kepada kaum Muhajirin. Maka akhirnya Rasulullah pun menerima hal tersebut. Ya. Di sini Rasulullah SAW juga berupaya menjaga harga diri kaum Muhajirin, para sahabat kaum Muhajirin. Dan Rasulullah tahu betul bagaimana sifat sahabat Muhajirin, karena Rasulullah sudah lebih lama tinggal bersama sahabat kaum Muhajirin dan sudah menemani Rasulullah dari awal dakwah. Ya, dari awal beliau berdakwah di kota Mekah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita mulai membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam, umat Islam di kota Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.